Hai Betapers, hai subscribers. Berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara yang ringan tapi berbobot, acara yang berkelas tapi tidak di ruang kelas, acara yang santai tapi tidak di kafe atau di pantai, apalagi kalau bukan acara podcast kamar mandi. Ya, kali ini podcast kamar mandi episode yang ke-9. Di episode yang ke-9 ini Betapers akan membahas peribahasa bahasa Jawa yang berjudul Sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore dhewe. Saya ulangi, sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore dhewe. Oke subscriber, oke Betapers, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peribahasa tadi, ada baiknya yang belum subscribe channel ini untuk mensubscribe channel ini. Yang sudah mensubscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi Betapers semuanya, segera siapkan headset kalian, segera rebahan dan nongkrong di kamar mandi. Oke Betapers, mari kita bahas peribahasa yang tadi, yaitu sak galak macan ora bakal mangan gogore dhewe. Oke, next. Galak dalam bahasa Jawa itu berarti buas. Bisa juga diartikan liar, suka marah-marah. Makanya ada lagu yang berjudul Bojo Galak. Itu bukan bojonya buas ya Betapers ya, tapi bojonya itu pemarah. Dikit-dikit salah, sedikit-sedikit marah, dan tidak mau mengalah. Ya, kalian bisa translate sendiri deh itu lirik lagu Bojo Galak. Yang refnya itu kurang lebih begini, yo wes ben, dan seterusnya. Oke Betapers. Kemudian ada kata macan. Macan itu berarti harimau. Kalau dalam iklan biskuit itu katanya sekuat macan. Oke Betapers, kemudian ada kata ora bakal. Ora bakal ini berarti tidak akan. Tidak akan. Kemudian ada kata mangan. Mangan itu berarti bahasa Indonesianya itu makan. Eating bahasa Inggrisnya. Mangan adalah makan. Kemudian ada kata gogore. Gogore itu berasal dari kata gogor. Nah, dalam kamus bahasa Jawa, gogor itu adalah sebutan untuk menyebut anak macan atau harimau. Misalnya kalau menyebut anak pitik atau ayam itu piye, anak sapi itu pedet, anak kadal itu tobil, dan masih banyak
banyak lagi. Dan tentunya gugur adalah anak macan itu sendiri. Gugur itu adalah sebutan anak macan. Oke Betawers, kalau secara makna peribahasa galak-galake macan ora bakal mangan gogore dhewe, yaitu seganas-ganasnya atau sebuas-buasnya harimau. Dia tidak akan memakan atau memangsa anaknya sendiri. Seganas-ganasnya harimau, dia tidak akan memakan atau memangsa anaknya sendiri. Nah, kalau secara kiasan, peribahasa tersebut berarti segala atau sejahat-jahatnya orang tua tidak akan menganiaya atau berbuat jahat terhadap keturunannya atau anaknya sendiri atau darah dagingnya. Nah, peribahasa itu merupakan sebuah sindiran untuk perilaku manusia, terutama orang tua yang tega dan sengaja berbuat atau menganiaya darah dagingnya atau anaknya atau keturunannya. Kalau diibaratkan yang harimau, yang hewan saja, yang tidak mempunyai otak atau pikiran, tidak akan memangsa anaknya sendiri meskipun hewan itu buas. Sedangkan manusia yang diciptakan sempurna dan dibekali akal pikiran serta rasa atau perasaan, masa masih ada saja yang berbuat atau tega menganiaya atau mencelakakan anaknya sendiri. Ya, banyak kasus-kasus ditemukan di luar sana. Ada bayi yang ditemukan di depan rumah orang. Ya, kalau tidak menginginkan kehadiran anak, kenapa bikin gitu loh? Anak itu adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Kalau nggak mau dititipin, ya itu tadi, tidak usah bikin anak kok coba-coba. Banyak di luar sana pasangan-pasangan yang mendambakan kehadiran seorang anak di keluarga mereka. Sudah bertahun-tahun berusaha dan berdoa, tetapi masih belum juga dikaruniai seorang anak. Di berita-berita berseliweran kasus pembuangan anak, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak dijadikan mesin uang di jalanan, dan masih banyak lagi contohnya. Untuk itu Betawers, subscribers, marilah kita introspeksi diri sendiri. Jangan menganggap anak itu sebagai beban. Anak adalah anugerah terindah kalau kata Sheila on Seven. Banyak anak, banyak rezeki kalau kata peribahasa dan kata guru bahasa Indonesia. Anak adalah penerus nasab atau keturunanmu. Anak adalah penerus perjuanganmu. Maka rawatlah, lindungilah anak-anak kita sebagaimana orang-orang
tua kita dahulu mengajarkan. Sebagaimana peribahasa tadi mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, mendidik dan merawat anak kita. Jaga titipan kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun ya Betabers ya, mendidik dan merawat anak itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada kalanya kita merasa kewalahan terhadap tingkah laku dan kesopanan anak kita sendiri. Ya, tapi itu adalah ujiannya dan itu adalah tantangannya. Apakah kita berhasil dalam membentuk karakter anak sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat kita? Kita tetap harus semangat dan pantang menyerah. Karena mendidik dan merawat anak tidak instan, perlu proses. Bahkan kadang perlu kita titipkan di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, supaya apa Betabers? Supaya ilmu dan akhlaknya baik. Setelah berproses puluhan tahun, barulah nanti kita petik hasilnya, yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang soleh solihah, sukses di dunia dan akhirat. Jadi sebagai orang tua juga akan bangga mempunyai anak yang bisa mikul dur mendem jero. Nah, itu seperti di podcast Kamar Mandi episode yang ke-8. Silahkan cek ke episode ke-8 kalau belum mendengar ulasannya tentang apa itu mikul dur mendem jero. Nah, Betabers, tentu kita bisa mengambil nilai positif dari peribahasa sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore dhewe. Semoga yang baik bisa kita ambil dan bisa menjadi pengingat atau teguran jika kita lagi jengkel atau sedang mendidik anak kita. Oke Betabers, podcast Kamar Mandi episode sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore dhewe. Oke Betabers, sampai di sini dulu podcast Kamar Mandi episode 9. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, comment, share, dan subscribe. Saya Noga Al-Fakir. Sampai jumpa di podcast Kamar Mandi selanjutnya. Kalau sudah, jangan lupa disiram